adik-adik, shalom. Wah, udah hari Minggu nih kita mau ibadah ya. Tapi ini pemusik sudah lengkap, gitaris sama pianis. Tapi kok abang cuma sendiri ya? Biasanya kan ada satu orang lagi, biasanya berdua. Yuk kita panggil satu lagi yuk. Katiar. Halo Katiar. Bang Evan. Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Kita ini dulu ya adik-adik ya Bang ya. Ya, Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Wah, kayaknya mereka juga udah semangat Bang Iya, ya betul, Kak. untuk ikuti ibadah hari Iya, ini betul. ya. Ya, kita harus tetap semangat ya adik-adik ya Iya, untuk Kak. beribadah memuji Tuhan Tuhan. Yesus. Ya, kita ngapain nih Bang? Sekarang kita mau nyanyi Kak, nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya sebelum mulai ibadah. Oke ya, semuanya pada tahu kan adik-adik lagu Ku Masuki Gerbangnya? Tahu dong. Tahu ya, ya semua bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit Kita mau berdiri. memuji Tuhan dengan semangat ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tetapi hari ini harinya ku bersuka cita jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka cita jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, oh jadi rangkanku, ku bersuka cita jadi rangkanku. Saya Kita mau masuk ibadah kita adik-adik, mempersiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Kita mau bilang Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadirat Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan, kami memuliakan Tuhan Yesus. Yuk, kita persiapkan hati kita. Kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
kita satukan hati kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah melimpah dalam kehidupan kami masing-masingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat. Sekarang ya Tuhan, kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, terlebih dahulu kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terpuji Allah Tuhan selama-lamanya, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kita mau menyembah Dia, kita memuliakan Dia dengan menyanyikan lagu mulia, Sembah Raja Mulia. Iya Kak, sekarang kita mau membaca hukum Taurat kita nih Kak. Ya. Sekarang Dari ya hukum Taurat. Dari hukum Taurat yang ke-1. Ya, apa Bang Clinton hukum Taurat ke-1? Yuk kita baca hukum Taurat yang ke-1. Semua udah pada hafal ya Bang ya? Sudah, pasti ya. pasti dong Kak. Yuk, kita mau baca bersama-sama hukum Taurat pertama. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya adik-adik, maksud hukum Taurat pertama ini adalah bahwa kita hanya menyembah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nggak ada Tuhan lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Yuk, kita akan terus memuji Tuhan Bang. Betul, ya. Pak. Kita akan terus beribadah memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan lagu segala puji syukur. Iya, Pak. Karena Tuhan terus melindungi kita, Tuhan terus memberikan kesehatan, Iya. panjang umur ya, Iya, Pak, sampai betul. hari ini. Ke depan kita juga tetap percaya Tuhan Yesus pasti melindungi kita dan memberikan yang terbaik buat kita. Betul. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Yuk semua semangat, semua berdiri aja adik-adik yuk. Satu, ya.
Oke, sekarang kita mau membaca epistel kita dan kebetulan adalah ayat hafalan kita, Kak. Dari Roma 12 ayat 16. Ya, kita mau baca bersama-sama ya, dan pasti adik-adik kan sudah hafal ya. Iya. Karena ini adalah ayat Ayat hafalan hafalan kita. kita. Yuk, kita mau Membacanya bersama-sama. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya. Ya, adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Ya, karena Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia sayang sama kita. Yesus kekasih jiwa kita. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita mau menari ya. Menyatakan bahwa kita bersukacita karena Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, kuahkan kamu pujian puji namamu. Dengan rendah puji dengan bertahbih, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 pujinya. Glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya. Oke, Kak, sekarang kita akan melihat adik-adik yang akan menyampaikan ayat hafalan bulan Oktober, Kak. Yuk, kita akan saksikan adik-adik yang akan menyampaikan ayat hafalan bulan Oktobernya ya. Yuk, Oke. semuanya menyaksikan. Silakan. Ayat hafalan di bulan September, Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Ayat hafalan bulan Oktober, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nama saya Atiza Deborah Sibarani. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya akan membaca ayat hafalan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi hasilnya dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Salam, selamat hari Minggu. Saya Daputina Simamata dari kelas kecil. Pengen menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu ke perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Terima kasih, shalom. Halo, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Grace Patricia Simatupang dari kelas besar. Hari ini saya akan melafalkan ayat hafalan bulan Oktober yang tertulis pada Roma 12 ayat 16.
hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah saksikan bersama-sama ya, saudara-saudara kita mereka menyampaikan ayat hafalan bulan Oktober. Ya, kakak yakin adik-adik juga yang belum mengirimkan pasti juga hafal ya. Jadi kakak berharap kalian mengirimkan video kalian ya yang mengucapkan ayat hafalan bulan Oktober. Nanti kalau ada lagi bulan November ya ke guru kelas masing-masing. Oke adik-adik? Oke, Ya, Kak. kakak yakin semua pinter-pinter, semua tahu firman Tuhan ya. Yuk saat ini kita mendengarkan khotbah ya. Kita mendengarkan firman Tuhan supaya firman Tuhan itu menguatkan kita ya. Kita mau duduk manis, kita mau katakan Tuhan Yesus, saya mendengarkan suara Tuhan melalui pendeta sehingga saya bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yuk Bang, kita menyanyikan lagu pribadi yang kenal hatiku.
melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar untuk hari Minggu ini? Sudah siap mau mendengarkan cerita Alkitab kita pada minggu ini? Baik. Sudah pernah melihat Inang di sini? Pasti belum, ya kan? Nah, karena kita belum pernah bertemu, sekarang kita mau ketemu secara virtual. Tentu saya harus memperkenalkan diri kepada adik-adik semua, supaya nanti kalau kita ketemu, adik-adik tahu, oh ini siapa ya, oh ini pendeta kami, gitu kan? Nah, saya pendeta Maria Boru Lampu Bolon. Saat ini saya akan berada bersama-sama dengan seluruh jemaat, termasuk adik-adik semua di HKBP Jatinegara setelah Amang Pendeta Bornok Sihombing pindah tugas. Sekalipun kita saat ini belum bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita, tetapi saat ini kita akan bertemu secara online. Salam kenal dari Inang Pendeta untuk semua anak-anak sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Wah, satu lagi, Inang lupa. Inang memiliki 3 orang putri yang juga usia sekolah minggu. Yang pertama bernama Agatha Sibuea, umurnya 8 tahun. Yang kedua namanya Amanda Sibuea, umurnya 6 tahun. Dan yang ketiga namanya Andara Sibuea, umurnya 2,5 tahun. Salam kenal dari putri-putri Inang buat seluruh sekolah minggu di HKBP Jatinegara, juga buat kakak-kakak dan abang guru sekolah minggu. Nanti setelah kita boleh beribadah bersama-sama lagi di gereja, kita akan bertemu dengan seluruh anak-anak sekolah minggu. Sebagai salam perkenalan dari Inang melambaikan tangan buat seluruh anak-anak sekolah minggu. Salam kenal dari Inang Pendeta Maria, ya. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita buka Alkitabnya masing-masing. Kalau yang belum bisa membuka Alkitab, minta tolong sama mama papanya ya. Lukas pasal 9 dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 36. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, Inang mau tanya nih. Kalau kamu punya benda yang paling berharga, misalnya ada yang punya boneka kesayangan gak? Atau mainan kesayangan yang lain, mobil-mobilan, robot-robotan, atau punya pakaian kesayangan. Bagaimana engkau memperlakukannya? Inang yakin kalau kita punya baju yang sangat kita sukai, pasti kalau begitu bersih dipakai lagi, begitu bersih dipakai lagi. Atau kalau kita punya mainan kesayangan, oh nggak boleh diminjem sama teman-temannya, disimpan dengan baik. Demikian kita memperlakukan benda-benda kesayangan kita, sehingga kita berharap semua itu akan bertahan lama. Adik-adik, hari ini kita bertemu dengan sebuah cerita yang sangat luar biasa tentang betapa berharganya Yesus di mata Tuhan, lalu kemudian keberhargaannya itu kemudian terlihat ketika Yesus dan murid-muridnya itu pergi berdoa ke atas gunung. Tadi siapa nama murid-muridnya yang ikut dengan Yesus? Ada yang bisa jawab di rumah? Coba Inang mau dengar deh. Siapa tadi nama murid-muridnya yang ikut dengan Yesus? Benar sekali. Namanya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bagus. Mereka pergi ke atas gunung mengikuti Yesus yang akan berdoa di sana. Dalam perjumpaan di atas gunung itu, ketika mereka berdoa, mereka melihat, oh ternyata Yesus tidak hanya sendiri. Mereka mengenal, oh itu ada Musa, oh itu ada Elia. Wow, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Dalam situasi dan keadaan itu, para murid melihat bahwa Yesus ada di antara Musa dan Elia sebagai para nabi yang sangat dihormati dan dihargai oleh orang-orang Yahudi. Demikian juga oleh para murid. Karena itu mereka menyambut dengan sangat bersukacita sekali. Sampai-sampai Petrus mengatakan, "Guru, kami buat deh skema untuk kalian, satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Itu tanda betapa Petrus sangat bersukacita sekali, walaupun mungkin Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Adik-adik, kalian juga pernah bersukacita kan? Bagaimana engkau menunjukkan sukacitamu ketika mama papa datang, lalu tiba-tiba datang dengan membawa satu plastik makanan kesukaanmu? Pasti engkau akan bersukacita, melompat-lompat kegirangan lalu mengatakan, "Terima kasih mama, terima kasih papa." Tetapi yang paling penting, hari ini kita mau diajarkan lewat firman Tuhan bahwa adik-adik sekalian, kita mau diingatkan bahwa sesuatu yang berharga itu tidak hanya tentang benda-benda kesayangan kita atau makanan kesukaan kita, tetapi hal yang sangat berharga itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Mengapa itu
itu penting dan mengapa itu harus kita jaga? Coba deh, sudah berapa lama berada di rumah, ibadah di rumah saja? Kalau tadi anak-anak inang pendeta, mereka itu sudah mulai jenuh, tidak bisa lagi datang sekolah minggu. Setiap mereka keluar dari rumah, ya gerejanya tutup mama. Lalu kemudian mereka beribadahnya terus selama berbulan-bulan hanya dengan mama dan papanya. Tentu sangat sedih sekali. Inang juga tahu, kalian juga pasti sangat sedih, tidak bisa bertemu dengan teman-temanmu, tidak bisa mewarnai di gereja bersama-sama dengan teman, atau mendengarkan cerita kakak dan abang sekolah minggunya lewat langsung di gereja. Tetapi hari ini kita mau dikuatkan. Adik-adik, sekalipun dalam keadaan susah begitu, kita merasa sedih, tapi ingat ya, iman percaya kita tetap kepada Yesus Kristus. Karena dalam keadaan demikian juga Dia tetap bersama-sama dengan kita. Bagaimana caranya? Kami tidak bisa bertemu dengan adik-adik di rumah, tetapi kami bisa bertemu lewat ibadah online kita. Kita tetap berdoa dan kita harus percaya. Karena itu adik-adik setiap hari jangan lupa ya, berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan yang baik, berikan kami keadaan yang lebih baik. Virus corona, penyakit COVID-19 biarlah menjauh dari kota kami, dari negeri kami, sehingga kami boleh bertemu kembali, bersukacita kembali bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan lagi lewat firman Tuhan pada hari ini, kita juga mau diingatkan, setiap hari kita tetap harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya inang pendeta? Kami itu selalu sekolah terus, lihatnya HP, lihatnya laptop, bosan. Oh, anak-anak Tuhan kan gak ada yang merasa bosan ya. Begitu rasa bosan datang padamu, lalu kemudian ingatkan hatimu. Halo, kalau anak inang namanya Agatha. Halo Agatha, gak boleh bosan ya. Mungkin ada nama adik-adik yang lain namanya Christian, atau namanya Kartini. Siapapun nama kalian, katakan kepada dirimu, gak boleh bosan ya, sabar. Karena Tuhan Yesus akan tetap setia dan sabar menemani dan mendampingi kita. Yesus yang termulia itu, Yesus yang kita muliakan itu, kita juga bisa memuliakannya setiap hari. Banyak lagu-lagu sekolah minggu yang bisa terus-menerus kita nyanyikan. Karena itu adik-adik jangan lupa, bangun tidur, nyanyikan satu lagu sekolah minggu, lalu kemudian berdoa supaya engkau dikuatkan setiap hari menjalani pelajaranmu, engkau bermain di rumah dan melakukan aktivitas yang lain juga, termasuk membantu mama dan papanya. Dan setelah itu mau tidur malam, nyanyikan satu lagi lagu sekolah minggumu, lalu kemudian berdoa, katakan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah besok kami boleh menerima hari yang baru lagi, dan kami boleh bersuka cita dengan keadaan yang baru. Inang percaya adik-adik sekolah minggu, apalagi namanya sekolah minggu HKBP, terus sekarang HKBP Jatinegara, pasti memiliki iman yang kuat kepada Yesus untuk terus bersuka cita, untuk terus kuat menjalani setiap hari-hari kita. Percayalah, Ia akan senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang boleh kami terima pada minggu ini. Biarlah Bapa,
kami semakin Engkau kuatkan untuk terus memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Memuji Engkau lewat lagu-lagu kami, juga lewat doa-doa kami, terlebih lewat perbuatan kami. Ajari kami Bapa, dalam keadaan sulit ini, di masa pandemi ini, kami tetap setia kepadamu. Ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap senantiasa berdoa. Ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap senantiasa melakukan banyak perbuatan baik, sehingga semakin banyak orang boleh memuji dan memuliakan dan menyerukan Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Berkati anak-anak-Mu yang tetap dengan setia beribadah di rumah masing-masing, karena kami tahu kekuatan daripadamu yang memampukan anak-anak-Mu juga orang tua untuk memberikan pengajaran yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu yang tetap senantiasa kami terima, dan kekuatan yang daripadamu juga yang senantiasa kami pakai untuk melakukan setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau ada adik-adik kami yang saat ini terbaring karena sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus yang bekerja untuk memampukan dan memberikan mereka kekuatan sehingga kesehatan yang daripadamu yang akan mereka terima, dan semua itu cara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Oke adik-adik, jadi kita sudah mendengarkan khotbah. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, tapi karena kita lagi gak di gereja, adik-adik boleh menitipkan persembahannya ke orang tuanya. Nanti orang tuanya akan mengantarkan ke gereja, atau bisa kasih ke sintuannya langsung, atau bisa transfer ke bank yang ada di Warta Jemaat Kang. Ya, jadi saat ini kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita, ya, akan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik menyiapkan persembahannya di tangan kanan, ya. Kemudian sikapnya tetap sikap berdoa, ya. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang ngobrol, karena kita adalah sedang beribadah. Yuk, kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Di Son Adong buat Tuhan. Oke, kita tadi sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita, Kak. Ya, jadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan khotbah, kita sudah mengumpulkan persembahan, ya. Jadi kita saat ini mau memuji Tuhan sebagai penutup ibadah kita. Kita mau menyatakan bahwa apa? Kita mau menjadi saksi Tuhan, ya. Kita mau membawa berita bahwa Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, mati di kayu salib menebus dosa kita sehingga kita selamat. Betul, ya. Pak. Kita mau menyatakan juga kepada orang-orang lain di luar sana supaya mereka juga selamat, ya, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita harus membawa berita.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, Bang Clinton, Iya, Kak. kita udah selesai ya melaksanakan ibadah pada hari ini. Iya, Kak. Ya, kiranya apa yang sudah kita lakukan semua hanya untuk hormat dan Kemuliaan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan ibadah ini kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari yang sekarang seperti ini ya adik-adik ya. Iya. Kalau secara manusia kita takut, khawatir, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita pasti melindungi kita. Betul. Kita sehat, kita mau mengimani, kita mau mengamini, kita sehat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati kita.